Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dari kelas 2A dengan NIM akhiran 112. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan peta kontur baterimetri 2 dimensi dan 3 dimensi menggunakan aplikasi Surfer 11. Nah, jadi untuk langkah pertama tuh kita masuk ke aplikasi Surfer 11 dulu nih. Kita masuk ke Surfer 11. Terus yang pertama tuh kita ke sini nih. Kita ke sini. Kita pencet nih. Yang ini nih. Kita download petanya dulu nih. Kita download petanya. Habis misalkan petanya udah download nih. Kita langsung aja ke Surfer 11 lagi nih. Kita ke file, kita ke import, masukin yang tadi nih, peta yang tadi nih. Peta yang tadi nih. Nah, misalkan petanya udah masuk, kita ke sini nih ke worksheet, kita pencet. Nah, terus kita balik lagi nih ke yang tadi. Kita ke koordinat nih, kita pencet yang koordinat. Nah, untuk yang koordinat ini tuh kita balik lagi ke sini nih. Kita di sini tuh tulis 5. Terus di kolom yang B tuh kita tulis 1. Nah, untuk yang A itu di 5 kan, A itu 5 nih. Di bawah 5 tuh kita balik lagi ke sini nih, ke yang tadi nih. Nah, untuk yang 5 itu urutannya adalah angka yang terkecil dulu nih, terkecil. Nih, berarti 99,751. Itu kan angkanya kecil tuh. Kita salin, terus kita pindah ke sini. Kita tempel aja nih. Kita pencet enter. Nah, terus untuk kolom yang kedua nih, kita isi lagi sama angka yang terkecil lagi nih. Jadi kita langsung aja nih, kita tempel, kita pencet enter. Nah, terus untuk angka yang ketiga nih, kita menggunakan angka yang terbesar. Kita balik lagi ke sini, jadi kita menggunakan angka yang ini nih, 99,88. Kita salin, kita balik lagi, terus kita tempel aja nih, kita pencet enter. Terus untuk baris selanjutnya, untuk kolom selanjutnya tuh angka yang terbesar lagi, jadi kita tempel aja nih, kita tempel, kita pencet oke. Nah, untuk baris yang terakhir itu tuh kita makainya angka yang terkecil lagi nih, jadi kita salin, terus kita balik lagi ke servernya, terus kita tempel nih, kita pencet enter. Jadi untuk urutannya adalah yang terkecil, terbesar sama yang terkecil. Nah, terus untuk yang kolom B-nya tuh kita pencet sini, terus kita balik lagi nih. Nah, untuk yang B itu yang di bawah 1 tuh adalah angkanya terbesar duluan. Jadi kita salin nih yang min 2,4 kita salin. Terus kita balik lagi ke server, kita tempel aja nih, kita tempel, kita pencet enter. Nah, terus untuk baris yang kedua tuh diisi dengan yang terkecil, yaitu yang min 2,33 nih. Kita salin, terus kita balik lagi nih, kita tempel lagi nih. Nah, terus untuk baris yang ketiga tuh kita isi dengan yang terkecil lagi, jadi kita tempel aja lagi nih. Nah, untuk baris selanjutnya adalah kita isi yang angka terbesar nih. Kita salin, terus kita tempel aja nih, kita pencet enter. Nah, terus yang baris terakhir sama, adalah angka yang terbesar, jadi kita tinggal kita tempel aja nih. Udah, habis itu kita masuk ke file, terus kita pencet save as, terus kita namanya adalah bingkai 5. Kenapa bingkai 5? Karena peta yang saya dapetin tuh adalah peta 5 gitu.
Terus kita save nih, kita pencet save. Terus abis itu kita balik nih ke plot 1. Terus kita pencet petanya, terus kita ke grid, terus kita ke data. Habis itu kita masuk ke bingkai yang tadi udah kita save nih. Salah, bukan ke grid. Ke map nih, ke map, kita ke new, kita ke base map. Habis itu kita masukin yang tadi nih, bingkai 5 nih. Kita pencet, kita open aja nih. Nah, nanti kan jadinya gini nih. Nih ada angka nih, ada angka di kiri sama di bawahnya nih. Nah, terus habis itu kita ke sini nih. Nih kita pencet dulu nih. Kita pencet, terus kita ke map. Habis itu pencet digitest nih, digitest. Nah, jadi untuk digitest itu untuk digitest yang pertama tuh kita nyari kedalaman dulu nih. Nah, buat kedalaman itu kita nyari satu-satu nih. Nih, kita pencet nih. Misalkan nih kan 12 nih, kita pencet nih. Kita pencet. Terus habis itu di sininya tuh kita tambahin koma, habis itu min 12. 12 itu angka yang tadi kita pencet yang ini nih. Terus habis itu kita enter ke bawah. Terus kita pencet nih, angkanya adalah 18 nih, 18 kita pencet. Terus di sini kita kasih koma, terus min 18. Terus habis itu selanjutnya nih. Selanjutnya misalkan angka 16. Sama tuh, teman-teman. Kita pencet koma, min 18. 16 tadi ya, 16. Min 16. Nah, terus kita tuh pencet semuanya nih. Nih, kita pencet nih. Bentar. Nih, kita mencet semua titik nih yang ada angka-angkanya. Itu tuh masuknya ke dalam kedalaman. Nah, nanti tuh jadinya tuh kayak gini nih. Nih, nanti tuh jadinya kayak gini nih. Nih, nanti jadinya kayak gini nih. Kita pencet semua angka yang ada di sini. Jadi nanti kan merah-merah gini nih. Nih. Tuh. Nah, tadi tuh saya dapat data total semua tuh ada di angka 145 gitu. Nah, terus kenapa nih yang ini tuh min 5,5? Karena saya tuh tadi ngambil datanya tuh yang sebelah sini nih. Teman-teman, bentar ya. Ini yang ini nih. Nih yang ini nih 5/1/2. Jadi kalau 5/1/2 tuh kita ngetik di sininya tuh. Koma min 5.5 gitu. Nah, kalau misalkan udah kayak gini semua nih, kita tinggal pencet file nih. Udah datanya udah semua dititikin, kita pencet file, terus kita save as, kita tinggal tulis nih kedalaman 5. Kenapa kedalaman 5? Karena saya dapat tadi peta yang kelima gitu. Nih, terus di save aja nih. Berhubung saya udah nge-save yang tadi tuh, jadi ini cuman buat contoh doang nih, teman-teman. Nah, terus kalau misalkan udah kayak gini nih, bentar nih, saya presisin dulu nih biar keren. Nah, misalkan udah kayak gitu, kita langsung masuk ke kita masuk ke map lagi nih, ke map, terus kita pencet digitest lagi. Nah, terus kita nyari deh nih. Tadi kan kedalaman, sekarang kita nyari daratannya. Nah, buat daratannya itu cara nitikinnya adalah yang sebelah sini nih.
Nih untuk daratan tuh kita nitikinnya tuh kayak gini nih, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Terus di belakangnya itu kita kasih koma terus 0. Semuanya nih kita kasih koma 0, koma 0, koma 0. Nah, nanti tuh jadinya bakal kayak gini nih. Nih, bakal kayak gini nih. Kita titikin nih semua. Nih, kita titikin semua. Nanti di akhirannya kita kasih koma 0, koma 0, koma 0. Nah, tadi tuh saya dapat buat di daratannya itu di 258. Nah, kita balik lagi nih ke sini nih. Nanti kalau misalkan udah apa namanya, udah dititikin semua tuh. Bentar. Nggak presisi. Nah, nanti kalau misalkan udah dititikin semua tuh, nanti kita tinggal mencet file, save as. Kita tulisnya adalah daratan 5 gitu. Nanti kita tinggal save aja nih. Nah, terus misalkan udah di save nih semua nih. Misalkan semua tuh udah di save, terus kita ke sini lagi nih, worksheet nih. Kita pencet worksheet. Terus kita tinggal masukin data yang tadi tuh. Kita pencet file, kita pencet import. Habis itu kita masukin tuh data yang tadi nih kedalaman kita masukin, kita open aja. Nah, kita lihat nih udah benar belum, udah minus semua belum di kolom C nya nih. Kalau misalkan udah benar semua, kita lanjut nih ke apa sih, baris setelahnya nih, kolom sebelahnya lah. Kita pencet, terus kita ke file lagi, kita ke import. Habis itu kita masukin yang daratan. Tadi kan baru kedalaman tuh. Kita masukin yang ke daratan nih. Nah, nanti misalkan udah keluar gini nih, kita cek lagi nih buat di kolom ketiganya tuh benar nggak ininya tuh 0 semua. Kita cek nih. Kan bener nih 0 semua, udah. Terus kita pencet file, kita pencet save as. Kita tulis nih adalah gabungan 5 nih. Habis itu kita save aja nih, udah kita save. Habis itu kalau udah kita save, kita ke map nih, kita ke new. Habis itu kita ke contour map nih, kita pencet nih. Habis itu tinggal kalian masukin yang tadi tuh, yang gabungan 5 nih, kita pencet nih, gabungan 5, kita pencet, terus kita open. Nah, nanti kan jadinya gini nih. Nanti kalau misalkan udah kayak gini, kalian pencet aja nih, kalian pencet apa sih petanya, terus kalian ke level, terus kalian scroll. Nanti kalian centang nih yang fill contours, kalian pencet. Terus buat color style kita pencet juga nih, Nah, terus kita nyari fill colors nih. Kita nyari nih, misalkan gambar warnanya yang ini nih. Kalau kalian nggak suka, nyari yang lain lagi nih. Misalkan yang mana ya? Bentar. Kita cari dulu nih yang bagus. Nah, misalkan ini deh. Misalkan kita mau warnanya tuh yang ini nih. Terus buat yang show labelsnya tuh kita pencet juga nih. Nah, kalau misalkan kita pencet, nanti tuh angka-angka yang di sini tuh pada keluar nih. Ya. Cuman bisa kita nyalain, bisa kita matiin juga. Kalau misalkan terlalu rame, bisa kita matiin aja centangnya gitu. Terus habis itu kita pencet lagi nih mapnya, kita pencet map.
kita pencet map ya. Terus kita ke map lagi nih, kita ke map, kita ke new, habis itu ke 3D surface. Nah, kita pencet nih. Terus kita masukin yang tadi tuh gabungan 5. Kita pencet, terus kita open aja nih. Open. Nah, nanti kan jadinya gini nih. Habis itu kita pencet ininya nih, yang gambar baru muncul. Terus kita pencet show color style. Bentar lu, salah. Jadi tuh kita pencet yang ini, gambar yang barusan. Terus kita pencet tuh CTRL-X. Terus CTRL-N. Habis itu CTRL-V. Nah, kalau udah kayak gini baru nih. Kita pencet show colors. Kita pencet show color style. Kita pencet nih. Nanti kan keluar nih. Yang ini nih keluar nih. Nih, ntar keluar inian. Terus habis itu kita pencet show base nih. Kita pencet yang show base. Kita pencet. Nah, terus buat itu, terus kita pencet nih edit base property. Nah, terus kita tinggal ganti aja nih warnanya, yang cocok tuh yang mana, misalkan yang ini. Kita pencet oke. Nah, nanti kan jadinya gini nih. Misalkan kalian mau warna merah nih, bisa nih warna merah gini. Tuh, jadi warna merah kan. Terus gede banget nih. Terus abis itu taruh deh, ganti dulu warnanya, kayaknya nggak cocok ini, kurang cocok nih, sabar nih linear warna biru, misalkan biru aja deh kayak tadi awal. Nih biru nih. Terus abis kayak gitu balik lagi nih ke plot 1. Masih tadi ini. Nah, kalau misalkan udah kayak gini tuh sebenarnya udah kelar sih teman-teman. Udah kelar, jadi kita ke plot 1 nih. Kita zoom out dulu. Kita zoom out. Terus kita ke yang sini nih, A nih. Ke yang A. Kita pencet, kita udah pencet nih. Terus kita di sini kita pencet aja nih di atas mapnya. Kita pencet. Terus kita tulis bathymetry 3D. Bentar teman-teman. Nah, kita pencet nih yang ini tuh adalah gambar bathymetry 2 dimensi. Itu di 2D. Peta 8. Peta 5 aja kali ya. Peta 5 nih. Terus kita pencet, terus kita buat fontnya tuh bisa kita ganti ini. Misalkan kita ganti Times New Roman nih, mana nih? Nih, Times New Roman kita ganti. Terus bisa di bold juga, kita bold aja nih. Mau gue ganti ya? Nih, Times New Roman. Kita bold aja. Terus kita pencet oke. Nah, terus kita balik lagi nih, kita pencet A. Kita pencet ini, terus kita gedein aja nih, teman-teman, biar kelihatan. Nah, jadi kan bathymetry 2 dimensi peta 5. Terus kita balik ke yang tadi nih, plot 2, kita pencet, kita namain juga nih. Kita pencet A, kita taruh di tengah-tengah sini, terus kita tulis
batrimetri 3 dimensi peta 5. Terus kita ganti lagi biar keren kita ganti lagi Times New Roman, terus kita bold, terus kita pencet oke aja nih. Terus kita ke A, kita pencet ini, kita gedein lagi nih, kita gedein. Nah, jadi kan sudah jadi nih teman-teman, batrimetri 3 dimensi peta 5 kayak gini sama batrimetri 2 dimensi peta 5. Nah, jadi gini nih, udah kelar. Jadi mungkin segitu aja nih tutorial yang bisa saya kasih tentang peta kontur batrimetri 2 dimensi dan 3 dimensi menggunakan aplikasi Super 11. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.